mantan-mantan jenderal itu tidak mengetahui politik di daerah. Kalau Gibran ini sampai turun, ya kan, saya yakin akan ada yang namanya konflik di daerah. Karena kita lihat saja di Kalimantan Barat itu kenapa orang-orang Dayak itu milih Gibran, sedangkan orang Melayu milih pasangan lainnya yang Mana Pak Andi, Tasya mau nyambung? Tasya udah jadi co-host ya, bisa langsung nyambung. Bentar. Siapa nih? Cinta Ratko mau nyambung? Cinta Ratko saya jadikan co-host ya. Oke, lanjut. Ratko langsung. Ratko. Oh ya. Ya langsung. Ya, shalom Pak Paul. Ya sambil ini ya, sambil siap persiapan soalnya nih. Oh iya Pak. Untuk masalah ini ya, kenapa ini Gibran ini jadi sasaran untuk digulingkan ya Pak Teddy ya tadi ya. Ini karena mantan-mantan jenderal itu tidak mengetahui politik di daerah. Kalau Gibran ini sampai turun, ya kan, saya yakin akan ada yang namanya konflik di daerah. Karena kita lihat saja di Kalimantan Barat itu kenapa orang-orang Dayak itu milih Gibran, sedangkan orang Melayu milih pasangan lainnya yang keras dengan Islam, ya kan? Maksudnya garis keras Islam. Karena apa? Karena ada Gibran di situ. Kenapa orang Dayak pilih Prabowo? Itu karena ada Gibran di situ. Ya kan? Ada Gibran, ada sosok Gibran sebagai anaknya Petro. Ya kan, Jokowi. Jadi Gibran yang sekarang jadi wakilnya Bagong, ya kan? Itu karena apa? Karena dipilih oleh kaum minoritas. Di Bali itu yang menang kebanyakan Prabowo di Bali itu, padahal itu basisnya PDI loh. Karena apa? Karena ada Gibran di situ yang disandingkan dengan Bagong. Itu. Di Papua saja itu sebenarnya Bagong itu tidak ada suaranya di Papua itu. Karena orang Papua tahu sendiri, mereka track record dari Bagong ini di Papua itu sudah terkenal. Kejam saat melawan OPM. Tapi yang disasar itu kampung-kampung dari warga Papua. Tapi kenyataannya di Papua Bagong menang. Ini memang rumit. Memang rumit. Saya bukan membela Gibrannya ya. Saya golongan putih. Saya nggak milih siapapun saat itu. Ya kan, karena menurut saya jelek semua. Saya jujur aja, satu keluarga saya nggak milih. Kami satu keluarga nggak milih. Tapi saya tahu lebih mending si Bagong sama Gibran yang kepilih saat itu, saya pikir juga ya kan. Ya kan, dari orang-orang garis keras ya kan. Padahal Bagong juga didukung oleh orang garis keras. Kayak si Cabul Rizik itu, ketua FPI itu ya kan. Si Rizik Begundal Cabul itu dia dukung Bagong. Ini memang unik ini. Bayangkan, Hercules, kacungnya Bagong, itu jaga rumahnya Jokowi. Itu kelompok kelompok Hercules itu. Si kacungnya itu kan sebenarnya kan kacungnya Bagong itu. Nah, sekarang kacungnya Bagong malah jaga rumahnya Petro. Luar biasa itu. Ya kan, kok bisa seperti itu? Pasti ada sakit hati yang mendalam itu si Hercules itu. Kenapa dia bisa jaga rumahnya Petro? Tapi menurut saya, jika Gibran ini lengser, otomatis akan ada pergolakan besar di Indonesia, khususnya anak-anak muda yang pro dengan si anak Petro, yaitu Gibran. Karena pemilih
pemilih terbanyak di golongan muda itu memilih Gibran, bukan kok Bagongnya. Kalau Bagongnya itu jelas orang-orang minoritas, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik itu sudah tahu Bagong itu berafiliasi dengan orang-orang garis keras seperti si Cabul Rizik ya kan, si pemimpin FPI itu ya kan, si Cabul Firza itu. Sungguh menjijikan itu orang tua. Ayo cabul sama Wirza. Itu dia, ya kan. Tapi yang paling unik ini Megawati. Itu saya yakin ini mantan-mantan jenderal itu juga ada dukungan dari Megawati juga. Dari kelompok PDI pasti. Dari kelompok PDI itu kuat dukungannya. Tapi rumahnya di Solo itu padahal itu basisnya PDI. Di Jawa Tengah, di Jawa itu basis kuat PDI itu ya di wilayah Solo. Mereka tetap setia sama Jokowi loh. Tetap setia sama Petro. Itu karena apa? Karena sosok Petro ini ya terkenal dia merakyat juga pada saat zaman-zamanan. Tapi setelah dia jadi presiden mau turun-turun dia nggak, keberaniannya kok hilang, itu yang juga dipertanyakan. Kalau Gibran itu sebenarnya baik loh. Gibran itu, ya kan? Baiknya apa? Kemarin itu ada apa itu di Solo itu wisata babi, ya kan, wisata masakan babi itu ya. Itu dibackingi oleh Gibran langsung loh. Coba kalau kalau yang lain-lain ya kan selain Gibran nggak akan dibackingin itu, apa itu wisata kuliner babi itu di Solo. Sampai detik ini kalau yang penonton di sini ya kan, penonton di YouTube ya kan, terus bapak-bapak atau ibu-ibu di sini kalau berkunjung di Solo, di situ itu banyak wisata kuliner tentang babi, perbabian itu. Wah, banyak sekali masakan Cina, masakan Jawa, soal babi banyak di situ. Itu disupport oleh Jokowi juga, oleh si Petruk juga. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Beda dari wilayah lain. Nah, cerita itulah yang bikin pemuda-pemuda daerah, khususnya Kalimantan ya kan, saya juga tahu di Kalimantan, orang-orang Dayak itu suka kan itu, ya kan. Oh berarti ini orang toleransi. Nah itu sebabnya, padahal Kalimantan Barat itu basisnya PDI loh, tapi kok masih milih Bagong? Nah karena ada Gibran, gitu. Jadi kita harus menyikapi ini dengan apa? Ya dengan tenang dulu. Kita lihat-lihat dulu. Ya kan kita jadi penonton aja. Orang Kristen di Indonesia, orang Katolik, orang Hindu, orang Buddha jadi penonton aja. Ya kan. Biarkan si ini jadi wayang. Kita tonton aja, iya kan? Mereka gimana mereka? Maksudnya apa? Gini kita lihat-lihat ya. Ya kan, dikompor-kompori ini kan Indonesia ini kan lagi ormas-ormas itu kan, ya kan, ormasnya Hercules ini merasa di atas angin ini, ormasnya Hercules ini bekas kacungnya Bagong ini, ya kan, tahu dia mau dibubarin sama Bagong, itu sebabnya dia merapat sama si Petro. Hebat kan? Berarti kan ini suatu hari nanti ke depannya ini ada sesuatu pertikaian antara Bagong dan wakilnya, si anaknya Petro. Luar biasa. Ini saya jujur ya, saya nyebut Prabowo Bagong itu ada beberapa orang Kristen menghina saya lu. Wah, fanatik sama Bagong, ya kan? Dia banyak yang menghina saya ini. Oh, yang siapa toh ini yang bicara bogang Bagong. Lah ya memang dia Bagong. Mau gimana coba? Ya kan? Jokowi Petro, Prabowo Bagong. Ya kan sudah komplit, ini tinggal gareng, ini entah garengnya mana lah. Terus Yusuf Kala Sengkuni, ya kan, Yusuf Kala Sengkuni dan ustadznya siapa itu Somad Buto Cakil, ya kan, ustadznya satunya lagi si Basa Lama itu Buto Terong, ya kan, udah komplit perwayangan di Indonesia ini. Luar biasa kan, menuju kehancuran Indonesia ini, ya kan. Ini kan Indonesia menuju kehancuran nih. Tidak bahas ekonomi Indonesia, ya kan, yang
yang sudah turun ini banyak PHK di mana-mana, malah bahas soal kekuasaan. Ini mantan-mantan jenderal ini, ya kan, mantan-mantan jenderal ini sudah tua, ya kan, nggak mau ngomong anak cucunya, malah mau ikut perpolitikan di Indonesia. Ya kan, harusnya sadar diri itu para mantan-mantan jenderal itu, ya kan. Mantan-mantan jenderal yang nentang Gibran diturunkan itu harus sadar diri. Ya kan, sudah tua, sudah pensiun. Mending mending baik-baik sama keluarga aja, jangan bikin dosa di negara ini. Gitu aja. Monggo, siapa lagi ini? Pak Tasya atau Pak Andi?